Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Firda. Saya dari kelas MN22H akan mempresentasikan apa itu Big Data, 5 implementasi Big Data. Pada kesempatan kali ini kita bahas bersama-sama 5 manfaat Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita mulai, dan yang pertama, peta mobil dan GPS. Big Data digunakan untuk memperbarui informasi tentang jalan dan arus lalu lintas pada peta mobile dan sistem navigasi GPS. Data yang dikumpulkan dari pengguna lain, seperti waktu tempuh, kecepatan, dan rute perjalanan, digunakan untuk memperkirakan lalu lintas di masa depan dan memperbaiki jalur atau perubahan. Kemudian yang kedua ada belanja online. Digunakan dalam e-commerce untuk memperoleh wawasan tentang perilaku konsumen, kebiasaan belanja, preferensi produk, dan fermentasi. Ini dapat digunakan untuk menyesuaikan tampilan situs web, menawarkan rekomendasi produk yang relevan, dan meningkatkan pengalaman belanja online. Kemudian yang ketiga, perencanaan kota. Big Data digunakan dalam perencanaan kota untuk memperoleh wawasan tentang kepadatan penduduk, para perjalanan, dan penggunaan jalan dan infrastruktur yang dipublikasikan. Ini dapat digunakan untuk menggunakan perkotaan yang efektif. Dan kemudian yang keempat, wearables. Pijat digunakan dalam rangka wearables untuk mencetak dan menganalisis kesehatan pengguna. Sensor pada perangkat dapat mengumpulkan data tentang detak jantung, pola tidur, aktivitas fisik, dan konsumsi kalori. Informasi ini dapat membantu pengguna memperoleh wawasan tentang kesehatan mereka dan membuat keputusan yang lebih baik tentang gaya hidup. Kemudian yang kelima, konsumsi energi. Big Data digunakan untuk memantau konsumsi energi dan mengidentifikasi peluang untuk menghemat energi. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisien energi secara keseluruhan dan penggunaan energi yang lebih optimal. Mendapatkan data untuk Big Data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, mengumpulkan data internal. Dan data internal adalah data yang sudah dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian mengumpulkan data eksternal adalah data yang tidak dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, tetapi dapat diperoleh dari sumber-sumber eksternal seperti data publik, data pemerintah, media sosial, situs web, dan lain sebagainya. Dengan data eksternal, ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan melengkapi data internal. Kemudian data dapat diperoleh dari pihak ketiga. Ada banyak perusahaan yang menjual data dalam berbagai, seperti data konsumen, data keuangan, data demografis, dan lain sebagainya. Perusahaan dapat membeli data ini dengan menggunakan data internal yang eksternal mereka. Kemudian yang keempat ada data collected menggunakan teknologi pengumpulan data seperti kemudian load atau internal optim, atau bisa juga dari perangkat lunak untuk memperoleh. Kemudian data bisa juga diperoleh dari sebuah kemitraan dengan organisasi lain, perusahaan atau internasi dapat membuat komitmen dengan organisasi untuk mendapatkan akses ke data dimiliki oleh mereka. Kemitraan ini dapat memberikan akses ke data yang tidak dapat diperoleh oleh perusahaan atau
instansi itu secara mandiri. Sebelumnya perlu untuk mempertimbangkan peraturan privasi dan keamanan data, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan berkualitas tinggi. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.